Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka mencatatkan sejumlah prestasi selama kepemimpinannya sebagai wali kota Solo, termasuk penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Gibran juga mengklaim berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 meski mendapat sejumlah catatan dari anggota DPRD. Gibran Rakabuming Raka menorehkan sejumlah prestasi selama memimpin kota Solo sejak dilantik sebagai wali kota pada 26 Februari 2021. Jejak prestasi Gibran ditandai dengan perubahan wajah kota Solo dari mulai peremajaan kawasan, proyek infrastruktur, hingga mendapatkan penghargaan. Pada 25 April 2024, Gibran menjadi salah satu dari 15 kepala daerah yang meraih penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Penghargaan diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Balai Kota Surabaya saat peringatan Hari Otonomi Daerah. Namun saat itu, Gibran tidak hadir karena kesibukan usai penetapan dirinya sebagai wakil presiden terpilih. Di kota Solo, sejumlah proyek kota diwujudkan Gibran, seperti pembangunan shelter Manahan, peremajaan Ngarsopuro, dan koridor Gatot Subroto. Proyek Gibran yang dianggap sebagai salah satu ikon kota Solo, yaitu pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Masjid diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada 14 November 2022. Proyek lain yang digarap Gibran yaitu peremajaan Lokananta, perusahaan rekaman terbesar di Indonesia. Sederet proyek lain Gibran di Solo termasuk pembangunan sentra IKM Mebel Gilingan dan peremajaan Solo Teknopark. Namun dari sederet catatan prestasinya, kinerja Gibran disorot dalam mengatasi angka kemiskinan di kota Solo. Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di DPRD 25 Maret lalu, Gibran menyebutkan tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 8,44% atau sekitar 43.100 warga. Anggota DPRD dari fraksi PKS mempertanyakan angka kemiskinan Solo yang dianggap masih tinggi 8,44% dari target 7,89%. Dari sisi pengembangan ekonomi, kinerja Gibran diapresiasi terutama dalam penanganan masalah selama pandemi COVID-19. Masa kepemimpinan Mas Gibran ini banyak sektor, terutama dari sektor ekonomi kreatif, kemudian yang dilandasi juga dari sektor perdagangan dan pariwisata yang diusahakan oleh beliau untuk bisa menopang perekonomian kota Surakarta. Salah satu tantangan beliau adalah ketika ekonomi Solo sempat mengalami penurunan ketika COVID-19. Tapi kemudian setelah itu ada langkah-langkah misalnya dengan membantu UMKM yang terdampak dengan memberikan hibah, kemudian juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk mereka yang menganggur karena terdampak COVID-19. Saya kira itu hal yang positif. Meskipun sampai saat ini Kota Surakarta memang masih berjuang untuk memulihkan perekonomiannya pasca COVID. Tapi sekarang ini sudah ada titik-titik yang bisa kita sebutlah jadi awal pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Menurut Anton, Solo dalam 3 tahun berturut-turut juga mendapatkan predikat daya saing terbaik di Indonesia berdasarkan peringkat yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan.